Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, jurusan S1 Akuntansi. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, saya Susilawati dan partner saya, Syifa Nur Arfianita. Kami akan ngebahas materi dari mata kuliah statistik deskriptif di pertemuan 14 dan 15 tentang permutasi dan kombinasi. Oke, kita langsung aja ke materi pertama, yaitu pertemuan 14 tentang permutasi. Nah, permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Untuk macam-macamnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu permutasi dari seluruh objek. Merupakan permutasi dari n unsur, masing-masing permutasi terdiri atas n unsur. Maka rumusnya, permutasi n dari n sama dengan n faktorial. Untuk contohnya, yaitu untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara. Panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut, yaitu n sama dengan 5, maka 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, hasilnya 120 cara. Kita ke permutasi yang kedua, yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Merupakan permutasi R, unsur yang diambil dari n unsur yang berbeda adalah susunan dari R unsur itu adalah suatu urutan R kurang dari N. Maka rumusnya, permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Untuk keterangannya, N merupakan banyaknya objek keseluruhan dan R merupakan banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Untuk contohnya, yaitu berapakah banyaknya susunan 2 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, dan C. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui dulu susunan yang akan dibentuk adalah R sama dengan 2 objek, yang disusun dari N sama dengan 3 objek. Sehingga banyaknya susunan yang terbentuk adalah, di sini kita tinggal masukin aja rumus permutasinya, sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Nah, 3 faktorial ini yaitu 3 dikali 2 dikali 1 faktorial dibagi 1 faktorial. Untuk 1 faktorial ini kita coret sehingga sisa 3 dikali 2 sama dengan 6. Untuk permutasi yang ketiga, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyak permutasi yang memuat K unsur yang sama ditentukan dengan rumus P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial. Jika dari N unsur yang tersedia terdapat K unsur dan M unsur yang sama, maka banyaknya permutasi dari unsur itu adalah P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali M faktorial. Kita langsung aja ke contohnya. Berapa permutasi berlainan dapat dibentuk dari semua huruf-huruf pada kata matematika? Untuk penyelesaiannya, banyak huruf pada kata matematika adalah 10 huruf, dan terdapat unsur yang sama, yaitu huruf M ada 2, huruf A ada 3, huruf T ada 2, maka permutasi yang kita gunakan adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu P sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial, maka mendapatkan hasil 151.200. Untuk berikutnya, permutasi yang keempat, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Banyak permutasi siklis dari N unsur ditentukan dengan P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Kita lanjut ke contohnya, yaitu 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyaknya susunan duduk yang berbeda dari 5 orang tersebut? Untuk penyelesaiannya, P sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1
sama dengan 24. Jadi banyaknya susunan untuk yang berbeda dari 5 orang tersebut adalah 24 susunan. Berikutnya permutasi yang kelima, yaitu permutasi berulang. Misalkan tersedia N unsur yang berbeda, banyak permutasi R unsur yang diambil dari unsur yang tersedia, merupakan tiap unsur yang tersedia boleh ditulis berulang. Sama dengan P berulang, sama dengan N pangkat R. Contohnya, berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika angka-angka yang tersedia boleh ditulis berulang, maka penyelesaiannya P sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 125 bilangan. Oke, untuk pembahasan berikutnya akan dibahas oleh Syifa. Dipersilakan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, kita masuk ke pertemuan 15, yaitu kombinasi. Kita masuk ke pengertian kombinasi. Kombinasi merupakan susunan yang dimana dibentuk berdasarkan anggota dari suatu himpunan tertentu dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut, tanpa memberi arti di urutan anggota masing-masing susunannya. Kemudian kita masuk ke rumus kombinasi, di mana rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial, di mana N adalah banyaknya objek keseluruhan dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Dalam kombinasi dibagi menjadi 2 jenis-jenis kombinasi. Yang pertama, kombinasi tanpa pengulangan, yaitu ketika urutan tidak diperhatikan akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali. Maka jumlah kombinasi yang ada adalah di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Contohnya, kamu punya 5 pensil warna dengan warna yang berbeda-beda. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian kamu ingin membawanya ke sekolah. Tapi kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna saja. Maka ada berapa banyak carakah untuk mengkombinasikan pensil warna tersebut? Dengan memasukkan rumus yang di atas, maka diperoleh hasil 10 kombinasi warna pensil yang dapat dibawa ke sekolah. Kemudian yang kedua, kombinasi pengulangan. Jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Contohnya, jika kamu pergi ke sebuah toko donat itu menyediakan 10 jenis donat yang berbeda-beda. Kamu ingin membeli 3 donat saja, maka kombinasi yang dapat dihasilkan menggunakan rumus tersebut adalah 220 kombinasi. Selanjutnya, gimana nih caranya untuk membedakan antara permutasi atau kombinasi dalam menjawab soal? Pada permutasi, memperhatikan urutan, sedangkan pada kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi, susunan X, Y, dan YX pada permutasi itu dihitung menjadi 2. Sedangkan pada kombinasi itu hanya dihitung 1 saja. Jadi kalau misalkan kombinasi itu nggak ada syarat ketentuan urutannya dalam memilih cara tersebut. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat.